Inilah yang menjadi syukur kami ya Allah Bapa di surga, di dalam kasih setiamu, di dalam kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersyukur dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan boleh anugerahkan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu pagi hari ini kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami. Allah Roh Kudus, berikanlah kami hikmat pengertian akan firman-Mu, sehingga tidak ada yang terkecuali dalam kehidupan kami. Kami tahu, terlebih kami yang hidup di akhir zaman ini. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bahkan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kuasa-Mu turut dinyatakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang tidak mengerti menjadi mengerti. Bahkan setiap kami boleh mengalami perobatan yang sejati dalam kehidupan kami, sehingga kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini ya. Tentunya setiap pagi kita mulai dengan doa, setiap pagi kita mulai dengan spirit daripada Allah ya, sehingga kita terus semangat di dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini boleh saya katakan apa yang menjadi tema pagi hari ini yaitu jangan berhenti apalagi mundur. Nah, ya kan? Jangan berhenti dan jangan mundur. Nah, ini yang akan kita pelajari pagi hari ini ya. Artinya situasi apapun, tantangan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita jangan mundur ya. Pagi hari ini saya mau menyapa dulu buat setiap Bapak Ibu Saudara ya yang setia bersama pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Sumiatun ya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Natali. Shalom, selamat pagi buat Bapak Resource dan juga shalom, selamat pagi buat Bapak Iwan Asan ya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Lydia Agnes ya. Shalom, selamat pagi juga buat Bapak Arnold ya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Marian bersama dengan suami Bapak Santoso ya yang ada di Kamboja. Puji Tuhan. Shalom Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi. Kalau di sini pagi ya. Puji Tuhan. Lalu juga buat hambanya Pak Ong. Shalom, selamat pagi Pak. Puji Tuhan ya. Begitupun juga buat hambanya Pak Jones Paskali. Shalom, selamat pagi Pak. Puji Tuhan. Juga saya menyapa buat Ibu Tiur Sagala ya. Shalom, selamat pagi Pak. Ibu maksud saya ya. Ibu Tiur, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Ibu Hana Setiawan ya. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Saya senang sekali kalau setiap bangun pagi saya berada dalam program ini dan melihat ya apa yang menjadi keberadaan Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Puji Tuhan. Selamat pagi juga buat Ibu Veronica Simanjuntak ya. Puji Tuhan ya. Saya senang, saya katakan setiap pagi kalau saya melihat ada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia melihat ataupun juga bersama kita beribadah ya. Saya katakan ini adalah ibadah pagi kita sebelum kita boleh memulai segala aktivitas hidup kita yang ada. Oleh karena itu pagi hari ini biarlah kita sama-sama bersyukur buat hari yang baru dan kita siap untuk memasuki apa yang menjadi keadaan kita di kesempatan hari ini ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat Alkitab kita pagi hari ini ya, supaya kita tahu bagaimana dalam kehidupan ini ada yang namanya kesulitan-kesulitan yang ada ya. Kenapa? Karena begini, Alkitab kok yang bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Nah, hal ini untuk mengingatkan kepada kita keadaan apapun, bahkan pencobaan yang Tuhan izinkan ya. Izinkan itu berarti sesuatu yang ada di dalam kendali Tuhan gitu loh. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengizinkan, apalagi kalau kita sebagaimana pagi hari ini, setiap pagi kita berdoa, setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan, lalu siang nanti, sore nanti kita ada tantangan, ada persoalan, it's okay.
Jangan menyerah, jangan mundur, jangan takut. Hadapi itu semua. Haleluya. Nah, oleh karena itu kita melihat ya beberapa hal yang perlu Bapak Ibu saudara ketahui, bahwa dalam kehidupan seseorang yang disebut sebagai pemenang, dia tidak akan mundur, dia tidak akan berhenti, dia tidak akan menyerah. Karena Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kala Tuhan izinkan yang namanya ujian. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat dalam pikiran kita waktu kita sekolah ya, di mana sih yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang buruk ya, menakutkan iya buat kita yang tidak belajar. Tetapi tujuan daripada ujian adalah sesuatu yang baik. Supaya apa? Waktu kita ada di kelas 1, di tingkat 1, dengan adanya ujian, maka kita akan ditentukan apakah kita sudah bisa masuk kepada tingkat 2 atau kelas 2. Yang menentukan adalah ujian. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan berpikir bahwa ujian ini adalah sesuatu yang buruk. Pencobaan yang Tuhan izinkan sesuatu yang buruk. No. Ayo mulai dengan dasar yang paling mendasar lah saya katakan. Setiap kali kita menghadapi ujian, setiap kali kita menghadapi pencobaan, tenang saja. Ini adalah sesuatu yang baik untuk saya. Oke? Jadi ingat yang pertama ya, bahwa ujian itu tidak membuat kita menjadi buruk. Justru akan menentukan kualitas kita. Ya, akan menempatkan di mana kita seharusnya setelah kita mengikuti ujian. Apakah kita selesai mengikuti ujian itu atau kita harus mengulang ujian itu? Dan ini yang terjadi, mengulang dan mengulang. No, kita tidak boleh terus mengulang-ulang dalam ujian dan pencobaan yang ada. Itu sebabnya kita akan pelajari bagaimana langkah-langkah untuk kita menang melewati setiap ujian yang ada. Yang kedua, bicara tentang ujian, bahwa ujian itu tidak boleh membuat kita menjadi lemah. Ujian itu harusnya menjadikan kita semangat, gitu loh. Nah, makanya bedanya kan yang saya katakan tadi, buat anak-anak sekolah yang tidak belajar, ketika ibu guru, bapak guru mengatakan, anak-anak, sebagaimana yang ibu guru katakan, sebagaimana yang bapak guru katakan, minggu lalu bapak atau ibu sudah mengatakan hari ini, misalnya ya kan, ini hari Rabu. Hari Rabu ini kita ujian. Nah, yang sudah belajar tentunya dia akan semangat. Yes, berarti guru konsisten. Kan begitu, ya kan? Dan kalau ada anak yang tidak belajar, setengah mati dia berpikir bagaimana caranya mencontek, bagaimana caranya untuk dia mengambil kesempatan dapat mendekati anak yang pintar lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa ujian seharusnya tidak membuat kita lemah. Orang yang tidak belajar ketika memasuki ujian, dia akan lemah dan semaput. Aduh, ujian lagi. Aduh mati gue deh. Mati deh gue. Nah ya kan? Ini dia makanya ada banyak kita seringkali tidak menang atas ujian. Kenapa? Tidak prepare, tidak mempersiapkan diri bahwa yang namanya hidup pasti ada ujian. Yang namanya hidup pasti ada tantangan. Yang namanya hidup pasti ada pencobaan yang Tuhan izinkan. Nah, dengan demikian, waktu kita menyadari bahwa hidup ini bukan main-main, hidup ini bukan santai-santai, hidup ini untuk apa kita hidup, tetapi justru kita berpikir bukan untuk ke depan, tetapi kita berpikir yang ke belakang. Itu yang saya mau katakan. Akhirnya ujian buat orang-orang yang demikian adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang melemahkan, tetapi tidak bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang mengerti arti tujuan hidupnya. Haleluya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingat bahwa ujian yang pertama saya katakan bukan sesuatu yang buruk. Pencobaan yang kita alami bukan sesuatu yang buruk. Itu sesuatu yang baik. Oke? Yang kedua, ujian harusnya, pencobaan harusnya tidak melemahkan kita. Justru harus menguatkan kita. Bahwa apa? Bahwa kita tahu kita masuk dalam kategori orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kita memiliki kemampuan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, cinta akan Tuhan dalam setiap ujian-ujian kehidupan. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, bicara tentang ujian, bahwa ujian itu bukanlah hukuman. Coba berpikir yang baik dalam hidup kita. Bahwa ujian itu, pencobaan itu bukan hukuman. Tetapi mari kita melihat bahwa ujian itu
atau pencobaan itu adalah sebuah promosi dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, ini yang harus kita bangun dalam konsep berpikir kita, dalam kerangka berpikir kita. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan, entah kita sakit COVID kah, entah kita masalah ekonomi kah, entah kita masalah-masalah dalam keluarga kah, entah kita masalah-masalah kehidupan yang lainnya kah, kita akan selalu menang. Kalau apa? Kalau kita memiliki konsep berpikir yang saya katakan tadi, bahwa ujian, tantangan, pencobaan yang pertama harusnya membuat kita tidak menjadi buruk, ya, tetapi ujian, tantangan, pencobaan itu adalah untuk kebaikan kita. Yang kedua, ujian, tantangan itu bukanlah sesuatu yang harusnya menjadikan kita lemah, tetapi justru menjadikan kita harus kuat menghadapi itu semua. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan kok. Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang ketiga, ingat aja bahwa setiap ujian, setiap pencobaan, setiap tantangan yang kita lewati, yang kita hadapi, apabila kita menang, itu adalah promosi yang sedang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan menganggap itu sebuah penalti, sebuah hukuman. No, itu adalah sebuah promosi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang harus kita bangun dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak terus menjadi kalah dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Kita tidak menjadi kalah dengan keadaan ekonomi yang terjadi seperti ini. Kita tidak menjadi kalah dengan situasi-situasi yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar pagi hari ini dengan satu tokoh, yaitu Yusuf. Ya, kita akan melihat bagaimana sikap Yusuf yang tidak mudah menyerah, yang tidak cengeng, yang tidak kalah menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang dia alami. Ya, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana peristiwa Yusuf. Saya percaya Bapak Ibu saudara semua yang di dalam Tuhan tentunya sudah mengerti tentang cerita ini. Yusuf pertama dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yang saya mau tunjukkan ayat-ayatnya adalah seperti ini Bapak Ibu saudara, ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-37, ini adalah peristiwa ketika itu di mana Yusuf dijual, ya, oleh saudara-saudaranya, di mana mereka mengalami yang namanya kebencian atas apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sebenarnya ini juga adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya, ya. Perhatikan di sini, ya, kalau Bapak Ibu saudara lihat dalam Kejadian pasal yang ke-37. Oke. Nah, di sini kita melihat, ya, bahwa Yakub sebagai ayah, ya, dia itu memiliki satu sikap yang kurang tepat lah, saya katakan demikian. Kenapa? Karena dikatakan bagaimana dia itu memberikan perhatian yang lebih, ya, kepada Yusuf. Oke, nah kita mau melihat dulu di sini apa yang dikatakan di situ, bahwa ketika Yusuf disuruh pergi, ya, untuk berjalan menemui saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba, ya, maka disitulah dia akhirnya mengalami yang namanya konspirasi, ya, di mana keluarganya dikatakan bahwa mereka itu mau membunuh Yusuf yang ada. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa apa yang menjadi perhatian daripada ayahnya, ya, apa yang menjadi perhatian daripada Yakub itu adalah hal yang berlebihan kepada Yusuf, ya. Ini juga adalah sikap pilih kasih yang harusnya tidak boleh. Coba kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya,
maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Haleluya. Ya, bahkan di dalam ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Perhatikan di sini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, khususnya buat Bapak-bapak, ya, bahwa ada hal yang kadang-kala tanpa kita sadari, kita sedang membangun sesuatu yang membahayakan kehidupan dalam keluarga rumah tangga kita. Waktu apa? Waktu kita pilih kasih. Mungkin juga ini adalah peranan seorang ibu yang memilih kasih. Kalau buat anak laki-lakinya, ya, selalu lebih mengasihi daripada anak perempuannya. Sebaliknya demikian, seorang bapak lebih mengasihi anak perempuannya dibandingkan dengan anak laki-lakinya. Ini beda kasus dengan Yakub atau Israel, ya. Dia lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan anak-anak lainnya, dengan catatan karena merasa bahwa di masa tuanya ia boleh melihat Yusuf dilahirkan, ya. Berarti di sini ada sesuatu yang menjadi sebuah momentum, yang menjadi sebuah peristiwa sehingga kecintaannya, kasihnya kepada Yusuf itu melebihi kecintaannya, kasihnya kepada anak-anak lainnya. Dan saya tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi momentum, ada banyak hal yang menjadi peristiwa, ada banyak hal yang menjadi situasi di mana mungkin pada saat kita melihat atau seorang ibu pada saat melahirkan anaknya dalam kondisi yang tidak mudah, yang tidak seperti anak sebelum-sebelumnya, di mana waktu melahirkan itu rasanya sulit sekali, di mana keadaannya tidak memungkinkan, maka timbullah belas kasihannya, sehingga tanpa disadari belas kasihan yang over ini, belas kasihan yang berlebih ini akhirnya menimbulkan kebencian kepada anak-anak yang lain, akhirnya menimbulkan iri hati, bahkan kedendaman kepada anak-anak yang lain. Dan efeknya kita bisa merasakan itu ketika si anak ini nantinya bertumbuh dewasa dan menikah. Sedemikian juga dengan kakak-kakaknya bertumbuh dewasa dan menikah, maka lihatlah, tidak pernah ada kecocokan antara adik dengan kakak ini. Ini jangan bilang oleh orang tua yang merawat anak-anaknya dan berkata, kenapa sih kamu membenci adikmu? Kenapa sih kamu membenci kakakmu? Saya mau katakan, ini dosa kita sebagai orang tua yang memberikan perhatian dengan tidak seimbang. Inilah yang terjadi. Haleluya. Itu sebabnya bertobatlah dalam keadaan ini. Sebelum anak-anakmu menjadi dewasa, sebelum anak-anakmu memiliki keluarga rumah tangga. Makanya tidak heran setiap kali kita mendekati anak-anak kita, yang mana mungkin kita lupa memberikan perhatian di masa kecilnya, yang mana mungkin pada waktu itu kita terlalu terfokus dengan adiknya, maka tidak mengherankan kakaknya begitu marah sekali dengan apapun yang dikerjakan oleh adiknya. Apalagi kalau kita sebagai orang tua mendatangi rumah anak kita yang kita kasih selama ini, maka dalam kesempatan kemudian ketika kita datang berkunjung kepada anak kita yang lainnya, yang dimana kita lupa bahwa ia juga adalah anak kita, sehingga kasih yang kita berikan kepadanya itu seolah-olah terukur dan terbatas, maka tidak heran ketika dalam kesempatan itu mereka mulai mengungkapkan apa yang menjadi kesalahannya. Ah mama, ah papa, kalau adik aja begini, kalau kakak aja, kalau adik aja begini dan begitu dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau katakan, kesalahan ini bukanlah karena mereka, tetapi kesalahan ini kalau kita mengacu kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 37, ini adalah kesalahan dari Yakub, dari Israel, di mana dia memberikan perhatian yang begitu berlebihan sehingga sampai dia membuat jubah yang bagus dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Bukankah ini dia sedang membangun sesuatu yang jahat buat hati daripada anak-anaknya? Makanya yang luar biasa lagi dalam ayat 11 dalam Kejadian 37 dikatakan bahwa Yakub tahu apa yang menjadi kebencian kakak-kakaknya. Maka dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini dia menjadi kesalahan-kesalahan yang ada. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik antara hubungan adik dengan kakak, mari kita sebagai orang tua yang menjembatani dan berkata, maafin papa, maafin mama. Kalau mungkin kalian bertengkar karena mama, karena papa, oke, sekarang kamu adalah adik kakak, duduk bersama. Apa yang terjadi?
Apakah ini adalah kesalahan mama dan papa? Minta maaf kalau ini adalah kesalahan mama dan papa. Tetapi tolonglah sebagai adik dan kakak, coba sampaikan apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi persoalan kakak, apa yang menjadi persoalan adik. Ini adalah hal baik untuk kita boleh melihat masa depan anak-anak kita itu akan menjadi baik ke depannya. Tapi Yakub, Israel menyimpannya dalam hatinya. Seolah-olah ya udahlah mau diapain. Ya emang udah begitu keadaannya. Ini jahat. Berapa banyak kita pun sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kadangkala kita tahu apa yang menjadi persoalan antara adik dengan kakak, antara anak-anak kita, tapi kita seolah-olah menutup mata, kita menyimpannya dalam hati kita dengan menganggap bahwa ya mereka udah dewasa kok, tahu mana yang baik, mana yang benar. No! Jangan izinkan setan mengambil keuntungan atas keluarga rumah tanggamu. Jangan izinkan setan akan menghancurkan rumah tanggamu dalam masa ke depan. Bukankah hal ini akan terus berlarut-larut ketika ada sesuatu yang tidak seimbang, yang tidak baik, gitu loh. Kan dia punya anak. Anaknya akan melihat perilaku daripada opa dan omanya. Kan dia punya keluarga ke depannya. Bukankah nanti dari mulutnya sendiri akan mengeluarkan kata-kata yang disadari ataupun tidak disadari, bahkan dari pikiran bawah sadarnya. Aduh, kalau mama mah dulu mah nggak kayak tante. Mama mah dulu mah minta apa harus sendiri, kerjaan ini harus lakukan sendiri. Coba kalau tante kamu tuh semua mama tolong, papa tolong, dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini dia masalahnya. Waktu dia menceritakan hal itu kepada anak-anaknya, disimpan dalam pikiran bawah sadar anak-anaknya. Sehingga apa yang menjadi respon daripada anak-anaknya, yang juga adalah cucu daripada opa dan oma yang ada, menimbulkan gap, menimbulkan batasan. Kenapa? Karena ada statement-statement dari orang tuanya yang menjadi kekecewaan. Itu yang saya maksud. Jangan sampai ke depannya keluarga rumah tangga kita ditunggangi setan, diacak-acak oleh setan. Saya tidak rela dengan hal seperti itu. Itu sebabnya mari sebelum terlambat lebih jauh, marilah gentle sebagai ayah, sebagai ibu. Kita mulai bicara kepada anak-anak kita. Kita menjembatani apa yang menjadi gap antara adik dengan kakak yang ada. Ini penting supaya ke depannya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah ini hal yang bisa kita lihat ya, apa yang menjadi kesalahan Yakub. Tetapi bukan itu yang saya mau tekankan. Yang saya mau tekankan adalah respon Yusuf. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kejadian pasal 37 ini ya, maka dikatakan bagaimana ketika itu Yusuf berjalan ke tempat saudara-saudaranya yang di padang ya, dalam ayat yang ke-15, bertemulah ia dengan seorang laki-laki dan bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dothan." Ya, di sana ya. Lalu kata Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatilah mereka di Dothan ya. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat kepada mereka, Yusuf mulai datang ke Dothan, dan ketika dia mulai jalan, maka dari jauh saudara-saudaranya sudah mulai melihat apa yang terjadi. Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Gila. Sampai seperti itu kebencian yang terbangun dalam hati daripada kakak-kakaknya Yusuf. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ini juga adalah karena turut andilnya ketidakadilan yang dibangun oleh Yakub ayahnya. Dan berapa banyak kita sadar ataupun tidak disadari sebagai orang tua yang juga menaruh benih-benih kebencian kepada anak yang satu, kepada anak yang lainnya. Sadar ataupun tidak disadari. Nah pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah. Bagaimana kita harus menjadi orang tua yang akhirnya dengan segala kerendahan hati kita datang kepada anak-anak kita, kita kumpulkan mereka. Mumpung masih baru tanggal 20 di tahun yang baru ini. Ya, kumpulkan, ngomong sama mereka. Walaupun mereka berpikir mungkin ada apa nih dengan papa dan mama? Apakah waktunya sudah akan kembali ke surga? Ya kan? Kita nggak usah berpikir jauh seperti itu. Tapi intinya
Kita tidak mau dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Setan mengambil keuntungan. Di mana setan mengambil keuntungannya? Dalam kebencian, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kemarahan. Itu yang menjadi alatnya setan. Dan itu yang terjadi. Sehingga tidak mengherankan. Ada banyak kita akhirnya mengalami kelemahan-kelemahan. Oleh karena bibit yang setan taruh dalam hati setiap keluarga yang mengalami ketidakseimbangan dalam hal perhatian, dalam hal kasih, dalam hal cinta dari orang tuanya. Dalam pelayanan pelepasan banyak hal yang saya alami dalam hal seperti itu. Jangan lupa jam 7 malam, nanti malam saya akan mulai dengan program Abang Jago itu, ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ya, nah di situ nanti saya akan kupas tentunya dalam kesempatan itu ya sejam-sejam seperti yang kita lakukan setiap pagi, ya. Bapak Ibu saudara bisa bertanya tentunya melalui tayangan yang ada. Nanti saya akan menjawab, mungkin tidak pada saat itu tetapi dalam kesempatan kemudian dalam tayangan berikutnya, ya. Nah, ini yang saya mau setiap kita mengerti. Oke, kita kembali. Lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf. Waktu dilihat dari jauh, ya, di mana mereka sudah siap untuk membunuhnya dalam ayat yang ke-18 dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang tuh, ya kan? Ya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, apa sih yang mereka mau tunjukkan dan kepada siapa sih? Kepada bapaknya. Sesungguhnya kebencian mereka itu kepada bapaknya. Banyak masalah-masalah yang saya lihat dalam pelayanan pelepasan. Itu bukan karena sesuatu dalam dirinya semata, tetapi oleh karena kebencian, oleh karena luka, oleh karena trauma-trauma yang terjadi di masa lalu, oleh karena peranan orang lain dalam hidupnya. Bisa orang lain ini bapaknya, mamanya, bisa orang lain ini adalah kakeknya, bahkan bisa orang lain ini adalah saudaranya yang melakukan pelecehan seks dan sebagainya, ya, yang menjadi sebuah kebencian yang berpuluh-puluh tahun, bahkan bukan hanya bertahun-tahun tapi berpuluh-puluh tahun bahkan. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi, ya. Waktu mereka mulai, dalam cerita ini jelas kita tahu, ya, waktu mereka mulai mau membunuh, maka Ruben bilang bahwa jangan dibunuh, ya, biar aja dibawa ke sumur. Dan kita tahu ceritanya bahwa akhirnya dia dibawa dan dilemparkan ke sumur dalam ayat yang ke-24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair, ya. Nah, perhatikan di slide selanjutnya ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa dapar, balsam dan damar ladam dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ada saja cara Tuhan yang ajaib. Perhatikan, ada saja cara Tuhan yang ajaib untuk apa? Menyelamatkan Yusuf, ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan tantangan, dalam keadaan ujian, percayalah ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, ada tangan Tuhan yang selalu menolong, ada tangan Tuhan yang selalu membebaskan. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat di sini, akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dia dijual, ya, kepada orang-orang Arab. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang bisa kita lihat di sini pada ayat yang ke-39, ya. Adapun Yusuf, dikatakan ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan di sini. Setelah dia dijual untuk menjadi budak, maka apa yang terjadi? Maka ia dibeli oleh Potifar dan akhirnya dia menjadi kepala rumah tangga di rumahnya Potifar, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, ada hal yang luar biasa. Setiap kali dalam peristiwa, setiap kali dalam keadaan, tidak pernah kita melihat dalam catatan Alkitab, maka pada waktu Yusuf dibuang ke sumur, lalu dia mulai berkata, saya salah apa? Kok saya dibuang, ya? Saya dosa apa? Kok saya dibenci sama saudara-saudara saya, ya? No, kita tidak melihat itu dalam catatan Alkitab. Selalu Yusuf diam, ya. Tidak dicatat apa yang menjadi pernyataannya ketika dia mengalami hal itu. Lalu juga kita melihat dalam peristiwa istri Potifar, ya. Bapak Ibu saudara sudah tahu tentang cerita ini, bagaimana akhirnya ia ketika ada di rumah Potifar dan istrinya Tante Po, ya, Tante Potifar,
Ya, dia mencoba untuk membuat jebakan dengan membawa Yusuf untuk terikat dalam masalah seksual. Nah, ini adalah penyakit lama. Ini penyakit lama. Ada banyak hamba-hamba Tuhan pun, ada banyak mereka yang disebut sebagai anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa seks. Bayangkan, dalam keadaan di mana Yusuf memiliki segala sesuatunya sebagai hak, sebagai keadaannya di mana dia boleh mengerjakan apapun. Lalu tiba-tiba istri Potifar menawarkan dirinya untuk berhubungan seks. Loh, kan ada orang-orang yang berpikirnya aji mumpung. Iya kan, ini otak-otak gila yang seperti itu. Berpikir ketika ada fasilitas, ada segala sesuatunya, aji mumpung dia gunakan. Nah, yang saya mau katakan di sini, berapa banyak orang terjatuh dengan keadaan itu. Lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sekali lagi, peristiwa ini kita tahu ceritanya. Bagaimana Yusuf akhirnya berlari meninggalkan Tante Po, ya, istri Potifar tentunya. Saya tidak tahu namanya siapa karena Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi itu yang saya mau katakan. Apa yang terjadi selanjutnya? Maka ia difitnah oleh karena dia menolak berhubungan seks dengan istrinya Potifar. Coba kita lihat peristiwanya kembali. Tidak ada dalam catatan Alkitab, maka Yusuf membela dirinya. Tidak ada dalam catatan Alkitab lalu Yusuf berkata, "Hei, saya tidak demikian, saya ini difitnah, saya ini dijolimi." Nggak ada catatan itu. Yusuf menceritakan apa yang ada peristiwanya, lalu akhirnya dia kalah dengan apa yang menjadi versi cerita istrinya Potifar. Dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Oke, kita lihat lagi dalam pasal yang ke-40. Di mana dalam kesempatan dia di penjara, tiba-tiba datanglah juru roti dan juru minuman yang menceritakan tentang mimpi yang dia alami. Oke. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ketika dia menceritakan ini kepada arti mimpi daripada juru roti dan juru minuman, lalu dia bilang bahwa juru minuman akan dipromosikan 3 hari ke depan. Nah, oleh karena itu, tolong jangan lupakan saya. Oke, apa yang terjadi? Dilupakan. Tetapi di situ pun juga tidak dikatakan bagaimana Yusuf komplain. Bagaimana Yusuf bilang, "Wah, curang kamu udah janji, ya kan? Masa saya dilupakan?" No. Sampai berapa lama? Kita lihat pasal yang berikutnya, pasal yang ke-41. Ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Perhatikan di sini. Setelah 2 tahun, ketika dia dilupakan oleh juru minuman itu, maka akhirnya Firaun bermimpi. Dan waktu dia bermimpi, tiba-tiba juru minuman berkata, "Aduh, saya mau mengaku dosa nih. Karena di penjara itu ada seorang yang mampu untuk menafsirkan mimpi yang ada." Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian dikatakan apa? Ayat yang ke-14 dalam Kejadian 41. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Bayangkan, dari apa yang menjadi perjalanan hidup daripada Yusuf, ya, bahkan sampai ia dilupakan oleh juru minuman itu selama 2 tahun lebih dikatakan, ya. Maka apa yang terjadi? Yusuf akhirnya pun dia dapat melewati itu semua. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa dalam melewati tantangan, dalam melewati ujian, dalam melewati setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, yang pertama untuk kita boleh mengalami kemenangan, bagaimana respon kita yang baik, bagaimana respon kita yang benar menyikapi itu semua. Ini yang pertama. Langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana respon kita secara benar, secara baik menyikapi setiap keadaan, setiap tantangan yang ada. Dia tidak pernah bertanya kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Alkitab, mengapa ini terjadi kepadaku? Kenapa saya harus sakit COVID? Kenapa saya harus mengalami masalah ekonomi? Kenapa saya harus mengalami masalah rumah tangga? Kenapa saya harus mengalami? No. Saya mau katakan hal-hal yang seperti itu tidak boleh menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Tetapi justru yang harus menjadi sikap kita adalah, apa yang saya harus lakukan dengan keadaan ini? Apa yang harus saya perbuat dengan situasi ini? Apa yang harus saya kerjakan dengan keadaan yang seperti ini? Haleluya. Respon yang baik, respon yang benar itulah yang akan menjadikan kita pemenang. Saya sudah bilang waktu dinyatakan positif bahwa saya adalah mengidap COVID pada tanggal 14 itu,
dengan swab PCR yang ada. Saya lalu diam di tempat tidur. Wah, cukup shock juga. Tetapi saya bilang, saya nggak mau mati begini saja. Saya tidak boleh bertanya-tanya, kenapa saya seperti ini Tuhan? Bukankah saya sudah melayanimu? Bahkan saya sudah melayani. No, tidak pernah saya tanyakan hal seperti itu. Tapi saya akan selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sekarang saatnya, saya harus melangkah. Saya harus lakukan apa yang bisa saya lakukan. Itu yang saya mau katakan dalam kehidupan kita. Marilah sebagai pemenang dalam situasi kondisi yang ada. Jangan berhenti, jangan mundur menghadapi keadaanmu. Hadapi itu semua dengan apa? Dengan respon yang baik, dengan respon yang benar. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain, jangan marah. Tapi bersyukurlah, angkat tanganmu dan berkata, terima kasih Tuhan. Sekarang apa yang harus saya lakukan Tuhan dengan keadaan ini? Begitu. Itu kalau kita melihat anak kita seperti itu, saya percaya waktu ia mengalami tantangan, ia mengalami hal-hal yang dia tidak bisa lakukan di dalamnya, lalu dia berkata, Pak, apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau saya punya masalah dengan begini, kita senang sekali untuk memberikan petunjuk kepadanya. Iya. Tapi kalau dia menangis dan merengek-rengek kepada kita dan berkata, kenapa ya saya kok begini itu? Susah nih sekarang sekolah pakai Zoom, aduh capek saya. Kita juga sedih, mau bikin apa? Memang begitu keadaannya, memang begitu situasinya. Anak-anak tidak boleh masuk sekolah dulu. Mereka harus mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Nah, kita paling bisa hanya sampai seperti itu. Sama dengan hukum kehidupan juga begitu. Yang namanya hidup ini adalah tantangan. Yang namanya hidup ini adalah perjuangan. Yang namanya hidup ini adalah bagaimana kita bisa menang. Ini udah hukum kehidupan. Di mana Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Artinya Tuhan mengizinkan adanya pencobaan, Tuhan mengizinkan adanya ujian. Dan lihatlah bahwa ujian itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik. Dan lihatlah bahwa ujian itu bukan untuk melemahkan, tapi menguatkan. Dan lihatlah bahwa ujian itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk mempromosikan. Haleluya. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita di saat-saat seperti ini. Itu sebabnya langkah yang pertama yang harus kita miliki adalah apa? Mari kita mulai respon yang baik, respon yang benar dalam segala situasi keadaan apapun yang kita alami. Haleluya. Amin. Yang kedua selanjutnya, apa yang bisa kita lihat di dalam kehidupan daripada Yusuf? Ya, dia tetap percaya. Kalau Bapak Ibu saudara membaca ya, karena mengingat waktu yang ada. Kalau Bapak Ibu saudara membaca, selalu ada kata, ia disertai Allah. Maka Yusuf disertai Allah dalam setiap pekerjaannya, dalam segala sesuatunya. Maka apapun yang dia kerjakan berhasil. Ini yang saya mau bilang dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita mau melihat kemenangan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mundur, kita tidak kalah dengan segala pencobaan tantangan yang ada, percayalah bahwa ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita sebagai hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita tahu bagaimana cara Tuhan. Yang dibuang ke sumur nggak jadi dibunuh, yang lalu juga kita tahu dia dipenjara tapi dia tidak menjadi kalah dengan keadaan. Bahkan dia dipromosi naik menjadi Perdana Menteri sebagai orang kedua setelah Firaun. Bayangkan, sebagai orang buangan loh yang ada di negeri Mesir, tetapi dia dipromosi Tuhan setelah melewati ujian. Nah begini loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bicara tentang grafik, ya, kalau kita bicara tentang grafik nih, jadi gini, kalau dibuang Yusuf itu artinya turun grafiknya, ya. Lalu dia akhirnya dia bersama dengan Potifar dan dia difitnah lagi, berarti itu turun grafiknya. Lalu ketika itu dia mulai mau dipromosin sama, dia minta tolong sama juru minuman, tapi 2 tahun lamanya dia tidak dipromosi, dia makin turun lagi. Akhirnya saatnya ketika dia mulai dia diberitahu bahwa Firaun bermimpi dan dia mulai naik. Kira-kira begitu kalau kita buat grafiknya ya, turun baru dia naik. No, salah. Saya mau katakan dengan tegas salah. Dalam Tuhan tidak demikian. Ya, waktu dia dibuang, dia mau dibunuh itu grafiknya naik. Karena apa? Ujian yang saya katakan tadi itu sebagai promosi. Jadi harus dipahami hal itu. Waktu dia mulai difitnah, bahkan untuk bersetubuh dengan istrinya Potifar, itu grafiknya naik waktu dia menang. Jadi waktu dia juga tidak diingat oleh juru minuman, dia grafiknya naik.
Dan ketika dia mulai dipromosikan untuk menjadi Perdana Menteri, itu grafiknya naik. Jadi tidak pernah dalam hidup kekristenan itu yang namanya grafiknya turun, lalu naik, turun lagi, lalu naik, turun. No! Buang konsep berpikir seperti itu. Nggak ada konsep berpikir seperti itu dalam kekristenan. Tidak ada roda berputar di bawah lalu dinaik ke atas. No, tidak pernah ada seperti itu. Karena Alkitab berkata, aku akan tetap angkat, kamu tetap naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Tetap naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Jadi secara grafik, harusnya dibuang dia naik, dia difitnah dia naik, lalu dia tidak diingat dia naik, sampai akhirnya pada titik level di mana dia menjadi Perdana Menteri. Itu konsep kekristenan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hal ini biar kita mengerti, supaya kita dewasa menghadapi hari-hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam langkah selanjutnya? Yang pertama saya katakan tadi, bahwa respon kita yang benar, respon kita yang baik dalam menyikapi segala sesuatu, itu yang penting, yang pertama. Yang kedua selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kemenangan? Buat saya, percayalah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ada tangan Tuhan yang ajaib, ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita tetap diangkat, tetap naik jadi kepala, bukan turun menjadi ekor. Ya, ingat akan hal ini. Sehingga apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemarin saya sudah jelaskan tentang hal itu. Bagaimana iman itu, ya. Seperti di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bayangkan, ya. Jadi ini adalah hal yang penting. Yang kedua, yaitu apa? Percaya, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang ketiga selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai pemenang? Ya, yaitu hal ini juga penting untuk kita pahami. Ya, kenapa? Karena ini adalah hal yang sudah dikatakan di dalam 1 Korintus yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Ingat ini, garis bawahi, yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apa yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan ini? Yaitu memiliki adversity question. Ya, jadi artinya gini. Pentingnya kita memiliki kemampuan bertahan yang tinggi. Ya, di hari-hari ini kita harus memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Jadi jangan mudah menyerah. Karena Alkitab yang berkata bahwa pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Milikilah IQ, ya, yaitu adversity quotient. Ya, ini penting, yaitu apa? Kekuatan, kemampuan untuk bertahan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, miliki kekuatan untuk bertahan. Bertahan. Ya, dalam arti bertahan di sini tidak hanya berhenti. Kalau ada istilah berkata bahwa kalaupun harus kita bertahan atau kalaupun harus kita mundur satu langkah, berjalan 2 langkah, gitu loh. Ya, tetapi saya percaya, kalau kita punya konsep berpikir yang baik, rangka berpikir yang baik, kita nggak akan pernah mundur, kita nggak akan pernah berhenti. Tetapi di sini penting, ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang bertahan di sini, artinya persistence. Persisten itu artinya bertahan sambil terus maju, bertahan terus sambil terus maju, bertahan terus sambil terus maju. Itu kira-kira seperti itu. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa menang? Saya katakan tadi, mari kita mengambil respon dan sikap yang benar dalam menyikapi segala sesuatu. Yang kedua, ingat ada tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai kita sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Dan yang ketiga, miliki sesuatu yang kuat yaitu dalam kemampuan bertahan kita. Ya. IQ kita harus tinggi. Ya. Ada EQ, ya, ada SQ dan ada IQ, yaitu kemampuan bertahan dalam menghadapi segala pencobaan yang ada. Ya. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi cengeng. Ya, itu yang saya bilang beberapa episode sebelumnya saya sudah sampaikan. Ada orang yang berhenti, ada orang yang mundur, ada orang yang cukup puas di perkemahan yang saya gambarkan bagaimana perjalanan ke Gunung Sinai. Ya, waktu saya ke Gunung Sinai itu ada beberapa tempat di dalamnya, tetapi bagaimana akhirnya berjuang sampai ke puncaknya, ya, itu tidak mudah. Nah, ini adalah hal yang juga harus kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menang? Kita harus memiliki pemahaman bahwa ada Providentia Dei, ya. Ini penting, Providentia Dei ini penting, yaitu apa? Ada pemeliharaan Allah. Ingat saja, ya, dalam setiap kali kita menghadapi tantangan kehidupan ini, ingat ada
pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga waktu kita mulai menghadapi tantangan yang ada Tuhan kok. Kenapa saya harus takut? Ada Tuhan kok. Kenapa saya harus gentar? Ada Tuhan kok. Selalu kita harus ingat akan hal ini. Supaya akhirnya kita boleh mengalami yang namanya kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Inilah hal yang boleh saya bagikan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara yang ada ya. Dalam kesempatan di mana kita boleh ada pada hari ini, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat apa yang menjadi kebersamaan Bapak Ibu saudara yang ada ya. Alangkah baiknya jika dalam kebersamaan ini pun juga di-share kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka pun juga boleh mendapatkan berkat firman Allah dalam kebersamaan setiap paginya ya. Bapak Ibu saudara, saya nantikan setiap pagi jam 6 pagi sampai jam 7 pagi kita akan bersama ya, untuk kita boleh bersuka cita, sehingga kita tidak lemah, tidak goyah menghadapi keadaan hari-hari ini, tetapi kita maju terus, jangan takut, jangan mundur ya. Ingat bahwa apa? Yang pertama, untuk kita bisa mengingat akan hal ini, bahwa ujian, pencobaan, tantangan itu bukan menjadikan kita menjadi buruk. Itu bukan sesuatu yang buruk, itulah sesuatu yang baik. Dimana kita ujian, itu penting supaya kita jadi baik ya. Yang kedua, ingat bahwa ujian itu tidak boleh menjadikan kita lemah. Ujian harus kita pahami sebagai sesuatu yang asik, semangat, yang membuat kita menjadi kuat. Oke. Yang ketiga, ingat ujian itu bukanlah hukuman ya. Ujian itu adalah promosi dari Tuhan. Itu sebabnya kita berjuang untuk menang atas ujian. Itu sebabnya kita berjuang atas menang atas pencobaan-pencobaan ya. Dengan demikian kita akan ada promosi. Kita belajar dari Yusuf. Nah, Yusuf bagaimana dia bisa mengalami hal itu? Dia merespon dengan benar situasi sulit yang dihadapinya. Responnya baik dan benar. Ini yang harus kita mulai bangun. Kita harus memiliki respon yang baik dan benar menghadapi segala sesuatunya. Jangan bersemut-semut, jangan komplain ya. Jangan iri ya. Dan untuk orang tua, ingat, saya sudah jelaskan akan hal ini ya, bahwa kejadian yang terjadi buat anak-anak kita, antara adik dengan kakak, itu pun karena peranan orang tua yang tidak imbang dalam memberikan kasih dan perhatian yang ada. Oke, yang kedua selanjutnya adalah jangan pernah mundur dengan keadaan, situasi apapun yang kita hadapi. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu menolong dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengatakan ada aja, ya kan? Ada aja seolah-olah seperti peristiwa kejadian yang seolah-olah kok bisa, tapi itulah dia, tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang ketiga, miliki kemampuan untuk bertahan menghadapi segala sesuatunya, miliki IQ yang tinggi, ya. Itu akan memampukan kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dan akhirnya belajar menyadari bahwa dalam hidup ini kita percaya ada pemeliharaan Allah ya. Dengan adanya kesadaran ini kita tahu sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Ini yang harus kita pahami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa sebentar malam saya akan membahas tentang okultisme di dalamnya, dan nanti Bapak Ibu Saudara akan boleh melihat hal-hal apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalamnya. Puji Tuhan. Sukses buat Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala aktivitas hidup mereka. Kesehatan mereka pun dijaga Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini, kalau ada yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, aku hardik dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyatakan, sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya kesembuhan sudah menjadi bagian kehidupan setiap kami semua yang ada, dan itu yang menjadi janji firman Tuhan, bahwa tubuh kami bukanlah tempat sakit penyakit, tetapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus Allah. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami juga berdoa memberkati buat apapun yang dikerjakan oleh setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam cinta Tuhan, dalam kasih Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, anak mantu mereka, cucu mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa melepaskan doa berkat buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga kiranya memberkati kota di mana kami tinggal. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota di mana kami tinggal di dalamnya. Kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Berkati juga Bapak
Wakil Presiden Bapak Maruf Amin yang ada, berkati para menteri, berkati para kepala daerah, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, berkati juga buat TNI Polri, Satpol PP. Tuhan kiranya segala berkat Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat setiap mereka yang sedang ada dalam karantina pribadi pada hari-hari ini, Tuhan sembuhkanlah mereka. Bahkan juga yang saat ini dirawat di rumah sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa biarlah kiranya hal-hal yang baik yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami semua yang ada, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan anugerahkan di kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.